deponya itu sekitar 500.000, dikasihnya 4 juta. Nah, itulah awal mula saya kecanduan di slot bang. Cair misalnya 1 sampai 2 juta, saya ambil, saya masukkan terus itu Bang, digulung-gulung terus. Pagi, siang, sore, malam tuh hampir 24 jam itu pikirannya ke sana terus bang. Saya ngajar itu di SD. Hmm. SD itu, nah inilah brengseknya saya bang. Jadi ketika anak-anak maju setoran itu bang, saya sambil nyepin bang. Awal proses kenal judulnya seperti apa? Terus hal-hal apa aja nih yang dialami Mas Anang? Sekitar tahun 2021 itu zaman awal-awal COVID ya. Saya kan kebetulan waktu itu di Palembang, tinggalnya masih di Palembang, ngekos sama teman-teman kosan lah. Kami di sana udah kayak base camp, jadi eh, pada saat itu memang itu kan lagi gencar-gencarnya apa namanya itu yang streaming-streaming itu bang di Facebook dan di YouTube juga. Nah jadi awalnya itu kan dari Facebook kan ada Mm-mm. orang streaming kan, awalnya main game online kok ada dapat uang. Nah dari situlah mulai penasaran kan, di situ dicantumkan link dan situsnya. Nah awalnya itu teman saya bang yang ini yang nyoba tuh, jadi saya tuh awalnya tuh cuman merhatikan aja. Mm-mm. Nah, setelah itu, setelah teman saya ini daftar main, nah saya tuh cuman nonton aja teman saya main, main, main. Awalnya ya awal-awal kan masih dikasih kan Bang, dikasih dapat dapat. Nah, saya tuh ikut senang juga. Jadi ketika teman saya dapat itu kan JP, ya ditraktir lah satu kosan itu. Nah, dari situlah saya mulai ini kan mulai kayaknya enak juga ya, daripada saya lihat teman saya yang main, coba deh saya nyoba gitu. Mm. Nah, dari situlah saya awalnya kecemplung itu, Bang. Setelah masuk gimana? Lu kecanduan? Awalnya tuh masih main kecil-kecilan, Bang. Masih main depo ya 50, 100. Mm-mm. Nah, setelah itu kan ya masih kecil-kecilan, kadang 200 dikasih 400, naik terus juta. Nah, seperti itu, Bang. Nah, Mm-mm. eh, setelah itu, setelah naik, saya lupa, Bang, mungkin waktu itu deponya itu sekitar 500.000, dikasihnya 4 juta. Nah, itulah awal mula saya kecanduan di slot, Bang. Itu kan Mm. saya awalnya main slot itu, Bang. Nah, Ya. dikasih lah di 4 juta itu karena itu udah lumayan lama, Bang, ya, tahun 2000. Nah, setelah itu eh, mungkin nggak lama, sekitar jadi malam dapat, paginya itu udah habis, Bang, 4 juta. Nah, dari situlah saya mulai merasakan ya panas kan, panas. Terus juga saya nanya ke teman saya tuh, kamu dapat dari mana modal? Nah, katanya dikasih tahu lah, saya dapat modal dari sini. Nah, diajarin pinjol tuh Bang. Nah, dari situlah saya juga diajarin pinjol juga. Alhasil ya kayak gitulah Bang. Ngajukan pinjol satu, cair misalnya 1 sampai 2 juta, saya ambil, saya masukkan terus itu Bang, digulung-gulung terus. Nah, lama-lama kan eh, ta- saya punya tagihan pinjol itu kan banyak kan Bang di banyak Mm. aplikasi. Itu tapi itu nggak kerasa loh Bang. Yang saya heran itu awal-awal saya main slot itu nggak kerasa. Itu sekitar 10 sampai 15 pinjol kalau nggak salah Di di satu satu HP. HP. Iya. Tahun 2021 itu masih enak Bang. Jadi kita ngajukan itu dapat limit minimal 1 juta waktu itu. Hmm. Jadi begitu dapat cair tuh langsung masukkan ke sana, masukkan ke sana. Jadi nggak kerasa itu Bang, Hmm. sekitar 2 bulanan. Jadi dari proses saya awal kenal itu sampai 2 bulan itu udah nggak kerasa, tiba-tiba utang saya itu udah mulai belasan bang, bahkan hampir 20-an Mm-mm. dari pinjol itu kan bang. Mm-mm. Nah, pada saat itu kan saya kan masih polos ya bang, daftar pinjol itu kan masih pakai data real semua. Mm-mm. Apa yang diarahkan oleh pinjol ada kontak darurat, keluarga, ayah ibu saya masukkan sesuai data yang benar. Jadi Mm-mm. ketika semuanya jatuh tempo itu, wah itu saya dan keluarga saya itu dapat ancaman semua bang. Jadi Ancaman sehari, gimana? ya maksudnya kan kalau penagihan pinjol itu kan ya kayak gitulah bang, pakai bahasa-bahasa kasar kan bang. Iya, terus. Iya, alhasil kan banyak apa? Saya kan di Palembang waktu itu, di orang tua saya, keluarga saya kan di daerah bang ya, Mm. sekitar 4 jam dari kota Palembang tuh. Jadi nelponin saya, kamu kenapa kok ini banyak yang nagih ke rumah, nelpon ke orang tua Mm. kan. Nah, saya cuman bilang udah nggak usah diladenin. Itu orang mau nipu, saya kan bilangnya kayak gitu bang, Mm. karena belum berani ngomong kan bang kalau saya itu main pinjol. Nah, lama kelamaan saya ya merasa tertekan juga kan bang,
dengan teror-teror itu kan Bang. Alhasil karena kan waktu itu, wah itu sehari itu mungkin bisa 100 kali ditelepon Bang. Hmm. Karena memang banyak pinjol yang saya ajukan dan mulai galbay pada saat itu. Hmm. Nah, waktu itu kan saya sambil kerja juga, Bang. Sambil kerja. Jadi tempat kerja saya itu juga ditelepon juga. Jadi sangat sangat berpengaruh terhadap ini saya terhadap Hmm. kinerja saya waktu saya kerja itu, Bang. Hmm. Nah, saya itu ketika tahun 2021 itu, Bang, wah gila-gila kecanduan slot itu gila-gilaan, Bang. Jadi pagi, siang, sore, malam tuh hampir 24 jam itu pikirannya ke sana terus, Bang. Itu banyak di tempat kamu tuh, teman-teman kamu yang pada main juga. Kalau satu kosan itu ya sekitar kan kosan saya itu 2 lantai bang. Misalnya di lantai 2 itu ada 2 orang main pakai Hmm. laptop biasanya. Nah di bawah nanti ada lagi bang. Jadi udah Hmm. udah lumayan waktu itu kan lumayan rame yang main. Karena kan Hmm. waktu itu belum ada yang kayak gini kan bang. Kalau dulu kan benar-benar gencar slot dan belum ada orang yang jadi korban. Terus juga belum ada konten-konten kayak abang nih yang apa menampung ya korban-korban judol kan Bang pada Hmm. saat Hmm. itu. Jadi Oke. saya tuh mikirnya ini saya belum nggak kalau ini adalah penipuan Bang. Cara program kan sebenarnya itu kan kita tuh pasrah kan Bang. Hmm. Misalnya kita buy 1 juta, buy spin 1 juta. Nah kita kan nggak tahu sejuta ini nanti bakal jadi apa tuh kan kita nggak tahu benar-benar pasrah Bang intinya. Kita Ya. pasrah sama mesin. Nah Hmm. pada saat itu kan saya tuh belum sadar Bang. Hmm. Bahkan ketika saya kerja pun saya juga main Bang Oke. yang bikin saya nggak habis pikir tuh bang. Saya kerja saya sambil main tuh bang sambil nyepin. Saya itu kan ini bang tahun 2021 itu kan kerja masih di Palembang kan bang Hmm. ngajar. Saya ngajar itu di SD. Hmm. SD itu nah inilah brengseknya saya bang. Saya ini Gimana? kalau ingat nih memang brengsek. Saya ini kan ngajar di SD itu wali kelas 3 SD kan bang. Ya anak-anak kelas 3 itu kan masih polos-polosnya kan bang. Hmm. Nah, anak SD yang tempat saya kerja itu memang basicnya itu tahfiz bang, jadi ngafal Al-Quran. Ya memang sekolahnya luar biasa bagus bang. Eh, Lulus SD itu minimal ada target hafalan juz itu 4 juz sama ya hadis minimal 200 lah. Jadi saya Hmm. megang waktu itu kelas 3 SD bang. SD umum itu bukan pesantren. Kalau yang saya itu yayasan bang dia bang. Anak didiknya ada tempat tinggalnya di situ atau memang warawiri bolak-balik ke rumah gitu? Masih bolak-balik bang, masih Keren ini itu. mas. Bolak-balik kan ya termasuk umum lah ya. Sekolah umum tapi Mhm. diwajibkan buat tahfiz ya. Sinyalnya oke coba. Sinyalnya keputus-putus tadi. Kalau gini gimana bang? Ya boleh boleh. Oke, saya lanjut bang ya. Yuk. Nah, jadi kan eh, jadi yang kelas yang saya pegang itu kan Bang udah hafalnya tuh udah juz 29, juz 30 kan udah selesai, juz 29, juz 28 Hmm. gitu Bang. Nah, brengseknya saya itu Bang. Jadi ketika anak-anak maju setoran itu Bang, saya sambil nyepin Bang. Kalau diingat-ingat tuh, iya Bang, yang ini saya waktu itu mainnya di Anak didik kamu setoran ayat nih. iya Bang. Setoran ayat. Terus dia setoran tuh maju ke meja atau gimana? Ya maju satu-satu Bang. Maju. Dia kan misalnya surat Al-Insan misalnya juz Ya, 29. Nah, ah. mereka nanti setoran satu-satu maju sesuai sesuai absennya kan, Bang. Nah, Ya, saya oke. itu Maju tuh posisinya duduk di depan kamu atau dia berdiri? duduk di meja saya, Sinyalnya kok putus-putus nih. duduk di depan meja saya. Sinyalnya, Bro. Dia yang di sini Tadi nggak pertama oke, tadi pertama oke. ya. Coba lagi. Ini putus-putus nih. Halo,